Pernah nggak kamu merasa lelah hanya karena sikap seseorang? Gini ya, mungkin sebenarnya ini terjadi. Bukan karena mereka benar-benar menyakiti, tapi karena kita terus berharap mereka untuk berubah. Kita menunggu dihargai, diperhatikan, dipahami. Sampai akhirnya lupa satu hal penting. Harga diri kita sendiri tidak seharusnya bergantung pada perilaku siapapun. Dalam hidup, kita akan bertemu orang yang menjauh tanpa alasan, meremehkan tanpa logika, atau meragukan tanpa memahami. Dan sebenarnya jika kita memahami ilmunya, itu hal yang biasa saja. Jadi seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Namun seringkali yang paling melelahkan bukan perlakuan mereka, tapi reaksi kita terhadapnya. Coba pahami ini. Filsafat Stoik dan psikologi mengajarkan satu hal sederhana, namun dalam. Ketenangan hidup bukan datang dari mengendalikan orang lain, tapi dari mengelola diri sendiri. Di video ini, kita akan membahas 7 sikap sederhana yang bisa membantu kamu menjaga harga diri, tanpa harus keras, tanpa harus membalas, dan tanpa kehilangan sisi manusiawi kita. Kalau kamu merasa topik ini relevan dengan hidupmu, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tonton sampai akhir, siapa tahu ada satu bagian yang benar-benar kamu butuhkan hari ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Jika dijauhi, jangan mendekatkan diri. Nah, kita mulai dari hal yang sering paling menyakitkan. Ketika seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan yang jelas, rasanya ingin mengejar, bertanya, dan memperbaiki, meskipun kita sendiri tidak tahu apa yang salah. Di titik ini, yang paling lelah bukan karena masalahnya, tapi karena hati kita sendiri yang menciptakan masalah. Begini, perasaan orang lain bukan wilayah kendali kita. Ketika seseorang memilih menjauh, keputusan itu ada di tangan mereka, tapi ketenangan kita ada di tangan kita sendiri. Dalam Stoikisme, ada prinsip sederhana. Coba terapkan ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Fokuslah sama apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba kita sama-sama pahami ini. Secara psikologis, memaksa kedekatan saat seseorang menjauh atau menarik diri justru sering memperburuk keadaan. Bukan karena kita salah, tapi karena setiap orang juga butuh ruang untuk mengatur emosinya sendiri. Kadang, jarak bukan penolakan, melainkan kebutuhan pribadi yang tidak perlu kita lawan. Ada orang yang terus mengirim pesan meski tak dibalas, terus mencoba hadir meski kehadirannya tak lagi disambut. Tanpa sadar, bukan hubungan yang sedang diperjuangkan, tapi perasaan akan takut ditinggalkan. Dan itu wajar. Kita semua pernah di sana. Tapi menjaga jarak saat seseorang menjauh bukan berarti kita sombong atau dingin. Itu tanda bahwa kita menghormati pilihan mereka sekaligus menghormati diri sendiri. Kita berhenti mengejar bukan karena menyerah, tapi karena memilih untuk tenang. Biasanya ketika kita berhenti memaksa, hubungan menjadi lebih jujur. Entah orang itu kembali atau tidak, kita tetap berdiri dengan utuh. Dan ingat, kedekatan yang sehat tidak lahir dari paksaan, tapi dari kesediaan dua arah. Bagian 2. Jika orang buang muka, jangan menyapa. Pada bagian kedua ini, kita membahas tentang momen kecil yang rasanya sepele, tapi hal ini bisa mengganggu pikiran sepanjang hari. Saat kita bertemu seseorang dan dia seperti sengaja menghindari atau tidak menganggap bahwa kita ada. Misalnya, saat berpapasan dia tidak menyapa, tidak tersenyum, seolah kita tidak ada. Padahal kita sudah menyiapkan senyuman tulus untuknya. Naluri kita sering berkata, "Aku ada salah apa ya sama dia?" Atau "Aku harus tetap ramah." Dan itu tidak salah. Tapi ada garis tipis antara bersikap baik dan memaksakan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat diri tidak perlu dipertaruhkan demi penerimaan orang lain. Dalam ilmu psikologi, ada konsep tentang self-respect boundaries, batas sehat yang kita buat untuk melindungi harga diri. Maksudnya, jika seseorang menunjukkan sikap menutup diri, membalasnya dengan diam bukan berarti membenci, tapi menghormati sinyal yang mereka kirim. Kita tidak berkewajiban menyapa orang yang secara jelas menunjukkan tidak ingin berinteraksi. Ingat,
Kebaikan sejati bukan tentang selalu memberi, tapi tahu kapan harus berhenti agar tidak melukai diri sendiri. Coba bayangkan kamu terus menyapa seseorang yang selalu berpura-pura tidak melihatmu. Lama-lama, bukan mereka yang terasa canggung, kamu yang merasa kecil. Dan itu bukan posisi yang layak untuk siapapun. Ingat satu hal ini, Stoik mengatakan, ketenangan datang ketika kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada reaksi eksternal. Jika disambut, kita ramah. Jika tidak, kita tetap tenang. Tidak perlu drama dan nggak perlu membuktikan apapun. Karena sikap dewasa bukan tentang memenangkan perhatian, tapi tentang menjaga ketenangan hati, bahkan saat orang lain memilih untuk memalingkan wajah. Kita lanjutkan ke bagian 3. Jika orang tidak suka, kita jangan memaksa. Sekarang, mari kita bicara tentang kenyataan yang sulit diterima. Tidak semua orang akan menyukai kita. Bukan karena kita buruk, tapi karena manusia punya latar belakang, nilai dan preferensi yang berbeda. Dan itu normal. Ilmu psikologi menjelaskan bahwa kebutuhan untuk disukai semua orang sering berakar dari fear of rejection, artinya takut ditolak. Tapi semakin kita berusaha menyenangkan semua pihak, semakin kita kehilangan batas pribadi dan semakin lelah secara emosional. Bahkan ya, ada orang yang sengaja mengubah cara bicara, cara berpakaian, bahkan cara berpikir hanya demi diterima. Padahal penerimaan yang datang dari kepura-puraan tidak pernah benar-benar memberi rasa nyaman. Tidak semua ketidaksukaan perlu dijelaskan. Tidak semua jarak perlu dijembatani. Malah terkadang yang paling sehat adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua relasi perlu diperjuangkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjadi versi yang disukai semua orang. Yang penting adalah menjadi versi yang jujur pada diri sendiri. Memaksa disukai justru sering membuat kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Stoik menyebut ini sebagai kebijaksanaan dalam memilih respons. Kita tidak menghabiskan energi untuk meyakinkan orang yang tidak ingin diyakinkan. Dan mulai sekarang, simpan energi itu untuk hidup yang lebih bermakna. Dan disitulah ketenangan lahir, saat kita berhenti mengejar validasi dan mulai berdamai dengan fakta bahwa menjadi diri sendiri sudah cukup. Bagian 4. Jika tidak dihargai, tidak perlu menghormati. Oke, di bagian keempat ini kita menyentuh area yang sering membingungkan, yaitu tentang rasa hormat. Kita diajarkan untuk selalu menghormati orang lain, apapun keadaannya. Tapi bagaimana jika rasa hormat itu tidak pernah tertuju kepada kita? Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membiarkan diri direndahkan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa martabat diri adalah sesuatu yang harus dijaga, bahkan saat orang lain gagal melihat nilainya. Dalam psikologi, hubungan yang sehat itu selalu bersifat timbal balik. Ketika satu pihak terus memberi hormat sementara pihak lain terus meremehkan, yang terjadi bukan kebajikan, tapi kelelahan emosional. Tapi tunggu dulu. Tidak menghormati di sini bukan berarti kasar atau membalas dengan kebencian, tapi memilih menjaga jarak, mengurangi akses, dan berhenti memberikan energi pada orang yang tidak menghargai keberadaan kita. Ada kalanya, bentuk hormat tertinggi pada diri sendiri adalah berhenti hadir di ruang yang membuat kita merasa kecil. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar nilai diri kita tidak untuk dinegosiasikan. Stoik menyebut ini sebagai menjaga integritas batin. Kita tetap sopan, tetap tenang, tapi tidak lagi menempatkan diri di posisi yang merugikan secara emosional. Ingat satu hal ini, menghormati diri sendiri bukanlah ego. Itu adalah dasar dari hubungan yang sehat dengan siapapun itu, termasuk dengan dunia. Bagian 5. Jika diremehkan, kita tidak perlu membuktikan apapun. Ini bagian yang sering paling mengusik ego. Saat seseorang meremehkan kita, kemampuan kita, keputusan kita, mimpi kita, biasanya ada dorongan yang kuat dari kita untuk membuktikan bahwa mereka salah. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Hidup yang baik tidak membutuhkan penonton. Kita tidak perlu validasi dari orang yang tidak memahami perjalanan kita. Dalam psikologi, kebutuhan membuktikan diri itu selalu berasal dari luka harga diri. Tapi semakin kita hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, semakin kita kehilangan arah hidup kita yang sebenarnya.
Bayangkan kamu bekerja keras bukan karena kamu mencintai prosesnya, tapi karena ingin membuat seseorang menyesal pernah meragukanmu. Hasilnya mungkin terlihat sukses, tapi batinnya tetap lelah. Stoik menyebut ini sebagai ketergantungan pada penilaian eksternal, dan itu sebenarnya sesuatu yang rapuh, karena bisa berubah kapan saja. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Ketika itu terjadi, apa yang tersisa? Gini ya, ketenangan lahir ketika kita bergerak karena nilai, bukan karena reaksi. Kita melangkah bukan untuk membungkam orang lain, tapi untuk memenuhi versi terbaik dari diri sendiri. Dan ironisnya, ketika kita berhenti ingin membuktikan apapun, justru hidup mulai terasa lebih ringan, karena kita akhirnya berjalan untuk diri sendiri, bukan untuk penonton atau orang lain. Ini yang keenam. Jika orang meragukan kamu, tetaplah melangkah tanpa penjelasan. Mungkin ini pernah terjadi padamu. Entah itu tentang pilihan hidupmu, pekerjaanmu, keputusanmu, atau mimpi yang kamu pegang. Ada kalanya, orang tidak percaya atau bahkan meremehkan kemampuanmu, bahkan sebelum kamu sempat membuktikan apapun. Dalam ilmu psikologi, terlalu sering menjelaskan diri bisa menjadi tanda bahwa kita mencari persetujuan. Padahal, hidup bukan ruang sidang. Kita nggak perlu membela setiap keputusan yang kita ambil, selama itu selaras dengan nilai kita. Bahkan stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua keraguan perlu diluruskan. Tidak semua skeptisisme perlu dijawab. Kadang jawaban terbaik adalah tetap melangkah. Terkadang ada orang yang berkata, kamu nggak akan bisa. Dan kita tergoda untuk menjelaskan rencana, strategi, dan pembuktian. Tapi seringkali, bukan penjelasan yang mereka butuhkan, tapi mereka hanya belum siap percaya. Stoik menyebut ini sebagai ketenangan dalam ketidakpastian. Kita nggak perlu mengontrol opini orang lain, tapi lebih baik mengontrol langkah kita sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka, karena langkah kecil yang konsisten sering lebih kuat daripada 1000 penjelasan, hingga akhirnya kamu membungkam mereka dengan hasil yang kamu capai. Jadi jika hari ini ada yang meragukanmu, tetaplah berjalan. Tidak perlu keras, tidak perlu menjelaskan, cukup setia pada arahmu sendiri. Ini bagian yang paling penting untuk menjaga kedewasaan mentalmu. Jika disakiti, menjauhlah bukan membalas. Akhirnya, kita sampai pada bagian yang paling sensitif saat kita disakiti, dikecewakan, dikhianati, diperlakukan tidak adil. Naluri pertama manusia biasanya adalah membalas, baik dengan kata, sikap, atau jarak emosional yang dingin. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa membalas luka dengan luka hanya memperpanjang penderitaan. Kita mungkin merasa menang sesaat, tapi batin tetap gaduh. Dalam psikologi, membalas seringkali tidak menyembuhkan. Justru, ia menjaga luka tetap terbuka. Yang menyembuhkan bukan balasan, tapi jarak yang sehat dan waktu untuk pulih. Menjauh bukan berarti kalah. Menjauh berarti kita lebih memilih kedamaian. Itu bukan hal yang buruk, tapi tanda bahwa kita cukup kuat untuk tidak terjebak dalam siklus yang merusak. Ingat satu hal ini. Stoikisme mengatakan, kita tidak menunggu dunia menjadi adil untuk hidup dengan tenang. Kita memilih menjauh, bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk melindungi diri kita sendiri. Kita menjaga ruang batin agar tidak terus diserang oleh hal yang sama. Dan seringkali, jarak adalah bentuk paling sunyi dari keberanian. Jika kita bisa melakukan ini merupakan hal yang luar biasa, karena kita memilih damai, meski punya alasan untuk marah. Akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa menjaga harga diri bukan tentang menjadi keras, dingin, atau tidak peduli, tapi tentang tahu kapan harus mendekat, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah pergi, tanpa kehilangan ketenangan batin. 7 sikap ini bukan ajaran untuk menjauh dari manusia, tapi untuk mendekat pada diri sendiri. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan, tidak semua orang perlu diyakinkan, dan tidak semua perlakuan orang lain perlu dibalas. Ada kalanya, kedewasaan justru terlihat dari kemampuan kita untuk memilih tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi teman kecil dalam perjalanan hidupmu, bukan untuk mengubah siapa kamu,
tapi untuk membantu kamu berdiri dengan lebih tenang sebagai dirimu sendiri.